Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan permasalahan mengenai sar alkaloid pirolidin, yang mana kami beranggotakan Ermawati dengan NIM 002, kemudian saya sendiri Kelantan dengan NIM 023, kemudian ada Kusnul Khotimah dengan NIM 039, kemudian ada Julia Nurrahma dengan NIM 048, kemudian yang terakhir ada Wisliana dengan NIM 060. Nah, kita lanjut ke permasalahan pertama dari Ermawati. Kepada Ermawati, dipersilakan. Baiklah, permasalahan pertama itu dari saya. Seperti yang dijelaskan dalam blog saya bahwa alkaloid pirolidin itu merupakan turunan dari putresin. Nah, permasalahannya itu bagaimana biosintesis turunan alkaloid pirolidin dari putresin tersebut. Pada teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Saya Ermawati. Ya, dipersilahkan Zulia. Jadi menurut saya putresin ini diturunkan melalui dekarboksilasi arginin atau ornitin, di mana enzim ornitin dekarboksilase ini telah terdeteksi di akar tembakau. Arginin dekarboksilase pertama-tama mengubah arginin menjadi akmatin dan kemudian menjadi karbamol putresin dan kemudian menjadi putresin. Itu saja, Irma. Terima kasih atas jawaban ya. Tapi di sini saya merasa jawaban dari saudari Zulia itu kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Dipersilahkan. Saya Ermawati. Ya, dipersilakan, Husnul. Saya akan menambahkan jawaban dari saudari Zulia. Nah, menurut saya menemukan beberapa penelitian arginin, bukan ornitin, yang menunjukkan bahwa tampaknya menjadi prekursor utama. Dalam tembakau, label itu memang dimasukkan ke dalam karbon 2 dan 5 nikotin yang menunjukkan bahwa diarin bebas terlibat. Dan putresin itu terjadi sebagai intermediate simetris pada beberapa tahap proses biosintesis. Nah, selanjutnya higrin dan fuscohigrin yang dibentuk dari ornitin itu diberi label yang sama pada posisi C2 dan C5-nya. Dan dalam kasus di mana suatu zat antara asimetris dimasukkan, bentuk putresin yang terikat dengan enzim ini telah disarankan, di mana gugus N-metil dari N-metil pirolidin itu diturunkan dari S-adenosil L-metionin dan pembentukannya dalam volves putresin N-metil transferase. Hanya sekian, saya kembalikan kepada Zulia Nurrahma. Saya kembalikan kepada Ermawati. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari saudari Husnul dan saudari Zulia. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya putresin itu diturunkan melalui dekarboksilasi arginin atau ornitin. Enzim ornitin dekarboksilase telah terdeteksi dari akar tembakau. Nah, arginin dekarboksilase pertama-tama itu mengubah arginin menjadi akmatin dan kemudian menjadi karbamoil putresin dan kemudian menjadi putresin. Nah, selanjutnya itu higrin dan kuskohigrin yang dibentuk dari ornitin itu diberi label yang sama pada posisi C2 dan C5. Kemudian gugus N-metil dan N-metilpirolidin itu diturunkan dari S-adenosil L-metionin dan pembentukannya itu dalam volves putresin N-metil transferase. Sekian permasalahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, itulah permasalahan dari Ermawati. Kita lanjut ke permasalahan saya, yang mana alkaloid pirolidin pada dasarnya berasal dari asam amino yang kita sebut dengan kerinitin, yang mana gugus asam amino. Jadi permasalahan saya, gugus asam amino apa yang terkandung di dalam alkaloid pirolidin dan bagaimana biosintesisnya. Nah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya. Saya Kelantan izin menjawab. Nah, jadi
prolin. Nah, atau prolin ini merupakan satu-satunya asam amino dasar yang mempunyai dua gugus samping yang terikat satu sama lain. Nah, akibat dari strukturnya ini, biasanya prolin ini hanya mempunyai gugus amina sekunder. Nah, ada pihak yang beranggapan bahwa prolina ini bukanlah asam amino, karena tidak mempunyai gugus amina, namun imina. Nah, pendapat ini tidak tepat. Prolin ini dapat berperan sebagai pengubah struktur alpha helix dan juga sebagai titik belok bagi beta sheets. Nah, adapun fungsi terpenting dari prolina ini tentunya ialah sebagai komponen protein. Dan juga pada sel tumbuh-tumbuhan tertentu yang terpapar kondisi lingkungan yang kurang cocok, misalnya kekeringan, akan menghasilkan prolina untuk menjaga keseimbangan osmotik sel. Nah, prolina ini juga dapat dibuat dari asam L-glutamat dengan prekursor suatu asam amino. Namun, prolina ini bukan merupakan asam amino esensial bagi manusia. Saya kembalikan kepada Kelantan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Juliana. Namun di sini jawaban dari Juliana belum menjelaskan sekali bagaimana biosintesis dari asam amino prolin ini. Nah, buat teman-teman ingin menjelaskan lagi, dipersilakan. Iya, Kelantan. Jadi di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Wisliana, di mana prolin adalah asam amino, asam organik yang diklasifikasikan sebagai asam amino proteinogenik. Meskipun tidak mengandung gugus amino NH2, tetapi lebih merupakan amina sekunder. Nitrogen amina sekunder berada dalam bentuk NH2 terprotonasi dalam kondisi biologis, sedangkan gugus karboksinya dalam bentuk COO terdeprotonasi. Rantai samping dari karbon alfa terhubung ke nitrogen membentuk lingkaran. Pirolidin mengklasifikasikannya sebagai asam amino alifatik. Nah, ini tidak penting pada manusia, yang berarti bahwa tubuh dapat mensintesis dari asam amino non-esensial L ke glutamat. Nah, ini dikodekan oleh semua kodon yang dimulai dengan CC, di mana prolin secara biosintesis berasal dari asam amino L ke glutamat. Glutamat 5 semialdehida pertama kali dibentuk oleh glutamat 5 kinase yang tergantung pada ATP, dan glutamat 5 semialdehida dehidrogenase yang membutuhkan NADH atau NADPH, yang kemudian dapat secara spontan bersiklus untuk membentuk asam 1 pirolin 5 karboksilat yang direduksi menjadi prolin oleh pirolin 5 karboksilat reduktase yang menggunakan NADH atau NADPH, atau berubah menjadi ornitin oleh ornitin aminotransferase yang diikuti oleh siklisasi oleh ornitin siklodeaminase untuk membentuk prolin. Saya kembalikan kepada Kelantan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Julia. Berarti di sini dapat saya simpulkan jawaban dari saudari Wis dan Julia, yang mana gugus asam amino yang terkandung dalam alkaloid pirolidin itu berupa prolin, yang mana prolin ini merupakan asam organik yang diklasifikasi sebagai asam amino protonogenik, meskipun tidak mengandung gugus amino NH2, namun masih dapat dikatakan sebagai amina sekunder. Nah, untuk biosintesisnya sendiri, prolin ini berasal dari asam amino L-glutamat, yang mana glutamat 5 semialdehida ini dibentuk oleh glutamat 5 kinase dan glutamat 5 semialdehida dehidrogenase, yang mana kemudian secara spontan akan bersiklus untuk membentuk asam 1 pirolidin 5 karboksilat. Nah, yang kemudian akan direduksi menjadi prolin oleh prolin 5 karboksilat reduks, yang mana berubah kembali menjadi arginin
yang kemudian arginin ini kemudian arginin aminotransferase ini disiklasi dari arginin sikloodeninase yang mana akhirnya akan menjadi prolin. Begitu permasalahan dari saya. Lanjut ke permasalahan yang ketiga dari Kusnul. Kepada Kusnul dipersilakan. Baiklah, lanjut ke permasalahan saya, di mana pada tabel di blog saya itu dapat dilihat bahwasanya pada Brausonetia kazinoki yang merupakan penyelidikan utama pada penelitian ini, di mana terdapat metabolit sekunder alkaloid pirolidin yang menunjukkan aktivitas biologis. Namun dalam tabel di sini itu terlihat menonjol adanya aktivitas penghambatan glukosida yang kuat. Nah, lalu manakah di antara yang mempunyai aktivitas untuk penghambatan glukosida yang paling kuat aktivitas biologisnya? Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Saya izin. Silahkan, Ermawati. Jadi aktivitas biologis yang paling kuat itu dari rangkaian lebih dari 30 alkaloid yang diperoleh dari B. Kazuki itu beberapa dari senyawa ini menunjukkan aktivitas penghambat glikosidase yang kuat sebagai dorongan pada tabel yang terdapat di blog Saudari Husnul. Nah, di mana memang hanya brausonetin E dan F atau 3 dan 4 yang memiliki kelompok hidroksil pada CT yang menunjukkan aktivitas penghambat yang kuat terhadap alfa glukosida. Nah, namun brausonetin G dan H atau 5 dan 6 itu yang mana juga memiliki gugus hidroksil pada C1 yang tidak menghambat alfa glukosidase. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan pada Husnul. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Erma. Namun di sini jawaban Erma kurang mengena, di mana Erma di sini tidak menjelaskan pembanding antara senyawa satu dan yang lainnya, sehingga menurut saya jawaban Erma di sini kurang lengkap. Nah, bagi teman-teman saya yang ingin menambahkan jawaban Ermawati, dipersilahkan. Saya izin menambahkan jawaban untuk Ermawati tadi, yakni memang benar yang mana bahwasanya hanya brausonetin E dan F itu yang mempunyai kelompok hidroksil pada CT, yang mana yang menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap alfa glukosidase. Nah, namun untuk brausonetin G dan H yang mana juga memiliki gugus hidroksil pada CI. Nah, ini tidak menghambat alfa glukosidase. Hal ini menunjukkan bahwa penghambatan alfa glukosidase ini mungkin terjadi dikaitkan dengan gugus hidroksil pada CT dan C13 dan gugus keton pada C9 atau C10. Nah, jadi saya kembalikan kepada yang punya permasalahan. Baik, terima kasih kepada Saudari Busliana dan Saudari Ermawati. Sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwasanya memang benar yang dikatakan Wisliana, bahwasanya brausonetin E dan F ya, atau 3 dan 4 inilah yang memiliki kelompok hidroksil pada CT yang menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap alfa glukosidae, di mana dari penelitian tadi menunjukkan bahwasanya penghambatan alfa glukosida itu mungkin terjadi dikaitkan dengan gugus hidroksil pada CT dan C13 dan gugus keton pada C9 atau C10. Nah, saya kembalikan kepada moderator untuk permasalahan selanjutnya. Baiklah, itu dia permasalahan dari Kusnul. Lanjut ke permasalahan keempat dari Saudari Julia. Pada Julia dipersilakan. Baiklah, jadi permasalahan saya di sini keragaman alkaloid pirolidin yang menakjubkan itu dapat dicapai dengan hidroksilasi dan desaturasi basa nekin dan asam nekat serta kombinasinya menjadi alkaloid pirolidin. Dan alkaloid pirolidin ini juga dapat mengalami modifikasi. Nah, bagaimana proses modifikasi senyawa-senyawa alkaloid pirolidin ini? Kepada teman-teman yang ingin membantu permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, ini saya ingin coba menjawab tentang dari Saudari Julia, yang mana pirolidin dapat dimodifikasi dengan hidroksilasi betul juga dengan cara desaturasi, ekspositasi, dan di metabolisme lebih lanjut ke diol atau PA yang mengandung klor. Nah, selain itu juga
pirolidin dapat dimodifikasi secara terbalik. Nah, sejauh ini untuk modifikasinya itu paling sering diamati yaitu dengan N-oksidasi. Nah, yang mana N-oksidasi ini sejumlah pirolidin juga dapat diasetilasi, terutama pada gugus hidroksi pada asam nesif, yang mana contohnya itu 7-asetil korpioridin, yang mana produk dari 7-O-asetilasin atau asetilasi ini dari skorpionidin ini dari jenis otosin prosenin, yang mana juga ligoriladin yang diasetilasi bentuk otosenin dan petasetinnya. Begitu saja. Kembali ke Julia. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudara Kelantan. Namun di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Saudara Kelantan karena belum menjelaskan mengenai proses dari modifikasi senyawa-senyawa alkaloid ini. Pada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Erma izin menambahkan, Zulia. Silahkan, Erma. Jadi menurut saya itu benar yang dikatakan Saudara Kelantan. Jadi sejauh ini modifikasi yang paling sering diamati jenis ini itu adalah N-oksidasi. Nah, pada tumbuhan fraksi utama pirolidin ini hadir sebagai N-oksida. Tetapi terdapat pengecualian yang termasuk benih dari beberapa spesies Crotalaria dan daun Crasocephalum Crepidioides. Nah, yang hadir dalam bentuk dasarnya. Kemudian di mana persen mungkin hadir sebagai oksidasi N dari nitrogen amina tersier ini mengubah sifat pirolidin secara signifikan. Berbeda dengan tersier dasar amina yang bermuatan positif pada kondisi fisiologis, amina N-oksida netral dan berperilaku seperti senyawa yang paling polar, yang sangat larut di garam yang dianggap sebagai membran kadep. Nah, karakteristik ini mungkin penting untuk peranannya itu dalam transportasi. Dengan demikian ditunjukkan bahwa transporter pirolidin dalam membran sel tumbuhan ini memiliki afinitas yang lebih tinggi daripada pirolidin N-oksida dibandingkan dengan amina tersier. Nah, selain N-oksidasi ini, sejumlah pirolidin juga dapat diasetilasi, terutama pada gugus hidroksi bagian asam netik. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Zulia. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudara Kelantan dan Saudari Ermawati. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa proses modifikasi senyawa-senyawa alkaloid pirolidin ini itu dapat dimodifikasi dengan hidroksilasi, desaturasi, epoksidasi, dan dimetabolisme lebih lanjut ke diol atau pirolidin alkaloid yang mengandung klor. Nah, selain itu pirolidin ini juga dapat dimodifikasi secara terbalik. Sejauh ini modifikasi yang paling sering diamati jenis ini itu adalah N-oksidasi. Nah, tumbuhan fraksi utama pirolidin hadir sebagai N-oksida, tetapi terdapat pengecualian yang termasuk benih dari beberapa spesies Crotalaria dan daun Crasocephalum crepidioides, yang dimana mayoritas pirolidin ini tuh hadir dalam bentuk dasarnya. Dan pucuk jabobin Chemotipetanaman Senecio jacobea, di mana hingga 50% mungkin hadir sebagai pirolidin alkaloid tersier. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia permasalahan dari Julia. Lanjut permasalahan terakhir dari Saudari Wisliana. Kepada Wisliana, dipersilakan. Baik, nah langsung saja untuk permasalahan terakhir.
yakni biosintesa alkaloida itu melibatkan reaksi-reaksi sekunder yang mana menyebabkan terbentuknya berbagai jenis struktur alkaloida. Nah, alkaloid golongan pirol dan pirolidin yaitu alkaloid yang mengandung inti pirol dan pirolidin dalam struktur kimianya. Nah, itu contohnya pada higrin pada tumbuhan Erythrocylon coca. Nah, biosintesa higrin ini akan menghasilkan hiosiamin. Nah, bagaimanakah proses yang terjadi sehingga menghasilkan hiosiamin? Nah, kepada teman-teman, adakah yang ingin membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya? Saya Wisliana. Baik. Baiklah, menurut saya dalam biosintesa higrin ini pertama itu memang terjadi reaksi oksidasi pada gugus amina, di mana dengan reaksi oksidasi ini akan diikuti oleh reaksi Mannich yang menghasilkan tropinon, dan baru selanjutnya terjadi reaksi reduksi dan esterifikasi menghasilkan hiosiamin. Hanya segitu, saya kembalikan kepada Wisliana. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Husnul Khotimah. Nah, namun tadi tidak menjelaskan secara lengkap awal proses sehingga nantinya bisa menghasilkan hiosiamin. Jadi kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, di sini saya mencoba menambahkan skenario jawaban Husnul. Karena biosintesa dari alkaloid ini melibatkan reaksi-reaksi sekunder yang menyebabkan terbentuknya berbagai jenis struktur alkaloid ini, mana salah satu reaksi yang terpenting itu reaksi rangkap oksidatif pada posisi orto atau para pada gugus fenol, yang mana reaksi ini berlangsung dengan mekanisme radikal bebas. Nah, reaksi-reaksi sekunder lainnya itu seperti metilasi dalam atom oksigen yang menghasilkan gugus metoksi dan metilasi nitrogen yang menghasilkan gugus N-metil ataupun oksidasi dari gugus amina. Nah, untuk keberagaman dari struktur alkaloid itu disebabkan oleh keterlibatan fragmen-fragmen kecil yang berasal dari jalur metalonat yang mana fenilflavonoid dan poliasetat. Kemudian tuh biosintesis dari higrin pertama itu terjadi oksidasi pada gugus aminanya yang diikuti dengan reaksi Mannich yang mana menghasilkan propinon. Yang selanjutnya akan direaksikan dengan reaksi reduksi dan diesterifikasi menghasilkan hiosiamin. Kembali ke Saudari Wis. Baik, terima kasih jawabannya Saudara Kelantan dan Saudari Husnul Khotimah. Nah, jadi dapat saya simpulkan yang mana biosintesa alkaloid ini melibatkan reaksi-reaksi sekunder yang mana nantinya menyebabkan terbentuknya berbagai jenis struktur alkaloida. Nah, salah satunya itu yakni dari reaksi sekunder ini yang terpenting ialah reaksi rangkap oksidatif fenolnya pada posisi orto atau pada posisi para dari gugus fenolnya. Nah, reaksi ini nanti berlangsung dengan mekanisme radikal bebas. Reaksi-reaksi sekunder lain ini seperti metilasi dari atom oksigen nanti menghasilkan gugus metoksil dan metilasi nitrogen, yang mana menghasilkan gugus N-metil ataupun oksidasi dari gugus amina. Nah, keberagaman dari struktur alkaloid ini nantinya disebabkan oleh keterlibatan fragmen kecil yang berasal dari jalur mevalonat, fenilpropanoid, dan poliasetat. Nah, jadi dalam biosintesa higrin ini nantinya proses awalnya itu terjadi reaksi oksidasi pada gugus amina, yang mana yang diikuti oleh reaksi Mannich yang menghasilkan tropinon. Nah, selanjutnya itu terjadi reaksi yaitu reaksi reduksi dan esterifikasi dan menghasilkanlah hiosiamin. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di permasalahan dari Wis. Berakhir sudahlah diskusi tentang permasalahan kita dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.